Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Wah, udah 1 bulan ya kita baru ketemu lagi nih. Hari ini saya akan melakukan pendampingan individu yang kedua. Hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan yang keempat, memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi nanti Bu Fitri tolong disiapkan ruangan untuk mengumpulkan teman-temannya 5 orang, kepala sekolah, kemudian siswa juga gitu. Malah kalau lebih lengkap lagi ada orang tua gitu. Tapi kalau guru, siswa, dan kepala sekolah sudah mewakili. Itu ya Bu Fitri ya, nanti disiapkan ya, kita akan melakukan diskusi. Baik, langsung saja ya Bu Fitri ya. Ini kan Bu Fitri sudah belajar guru penggerak itu sudah 2 bulan ya, jadi tentunya sudah melalui beberapa tahap dan sudah nyaman mungkin ya, kenal dengan teman-teman walaupun ada tantangan-tantangan. Kira-kira bentuk dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman itu yang Bu Fitri rasakan tuh apa saja sih? Alhamdulillah ya, kepala sekolah, teman-teman saya semua support banget, ngedukung banget dan ngebantuin banget gitu sih. Terus ada nggak tantangan yang maksudnya baru dirasakan gitu? Kemarin-kemarin kan mungkin saya datang masih PI 1 tuh, masih 1 bulan kayak masih lancar gitu. Tapi dari 1 bulan itu ke bulan kedua ada nggak tantangan yang berarti gitu buat gitu? Tantangannya sih paling di diri sendiri ya Bu ya. Tantangannya tuh di diri sendiri itu kita manage waktu sama semangat untuk mempelajari modulnya, apalagi modul yang terakhir, modul 1.4 itu banyak banget materinya, literasi ya, balik ke membaca ya. Dan itu kita harus benar-benar teliti bacanya, dipahamin banget gitu dari awal, terus nggak bisa sepintas aja gitu. Terus udah gitu dari situ juga saya dapat banyak pelajaran tentang perbedaan penghargaan atau reward. Kalau ini selama ini kan kita berpikirnya reward itu buat motivasi anak-anak, ternyata di materi modul 1.4 itu reward pun ada yang bermasalah gitu. Reward juga tuh ya betul sekali ya. Dari dulu pas kita kuliah ya, maksudnya bahwa kita disampaikan sama dosen ya bahwa kayaknya anak itu terlahir seperti kertas putih gitu, ternyata enggak juga kan. Jadi banyak teori-teori yang bertentangan gitu dengan yang kita pelajari kemarin ya. Jadi kayak reward gitu sepertinya kan memotivasi ya, ternyata nggak boleh ya, bahwa reward itu jangan sebagai iming-iming. Jadi si anak itu mengerjakan karena si sesuatu itu gitu, benda itu atau apa gitu. Jadi memang kita baru terbuka ya dengan mempelajari. Nah, tadi kan Ibu bilang tantangannya tentang mengatur waktu gitu ya. Nah, solusinya udah tahu, udah ketemu? Solusinya sih sebenarnya ada di diri sendiri ya. Ya itu menyemangati diri sendiri dan nggak boleh ngeluh itu terutama. Jadi luruskan niat, luruskan niat. Karena harus berpikir kalau kita tuh termasuk yang beruntung, karena banyak juga yang ingin ikut CGP nggak lulus, kita yang udah lulus masa sih nggak bisa gitu. Betul, iya. Karena kan kita sangat beruntung di program ini didampingi oleh pengajar praktik yang ketemu langsung, kemudian lewat online juga hampir ya setiap pekan ada pertemuan, kemudian tugas di LMS juga luar biasa. Jadi memang harus pintar-pintar atur waktu. Jangan lupa jaga kesehatan ya Bu Fitri ya. Kemudian tentang ini modul 1.1. Kemarin kan udah cerita tuh filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian udah diterapkan juga gitu. Nah, bagaimana modul 1.2 dan 1.3? Apakah Bu Fitri sudah menerapkan di kelas? Enggak pernah dulu. Sejauh ini sudah saya terapkan dan sudah mulai ada perubahan sih ya Bu. Jadi saya ngerti peran saya itu sebagai guru
enggak harus menuntut tapi menuntun anak-anak itu. Luar biasa sih. Nilai-nilai yang sudah ada. 1.3 1.3 itu tentang ada perubahan ya, tentang visi. Jadi jelas juga saya ke depannya. Jadi sekarang ada gambar ya, ada gambar. Jadi itu ngajar juga kita ada ke depannya tuh pengennya seperti apa, ada tujuan yang jelasnya. Jadi ada pembelajaran yang apa sih yang mau dituju gitu. Yang selama ini kita ngajar ya udah yang penting materi selesai gitu, materi tersampaikan. Karena kan sekarang ada perubahannya dan ya alhamdulillah ke anak-anak juga ada. Karena belajar baca juga. Karena ketika kita merumuskan visi itu tanpa adanya teori yang langkah-langkahnya itu mungkin akan gimana ya tiba-tiba timbul kalimat itu, tapi dengan kita dituntun alurnya itu kan lebih terarah ya. Oh ternyata bisa nih. Mungkin pada awalnya kesulitan juga ya, tapi kalau kita coba sih bisa. Luar biasa ya. Baik, mudah-mudahan sudah berdampak ya di kelas ya. Alhamdulillah sih sudah sejauh ini. Ya tadi saya dengar juga ya dari teman-teman siswa tadi sudah terlihat bahwa Bu Fitri ini menjelaskan matematikanya bisa dimengerti. Kalau untuk merintis komunitas, apakah di sekolahan ini sudah ada komunitasnya? Sudah ada. Di sini sudah ada komunitas nama Kembal Duti. Kombel apa? Kembal Duti. Komunitas belajar buat kerja. Jadi untuk pelaksanaannya setiap apa? Pelaksanaannya sebulan sekali. Nah, jadi untuk kita saling sharing, saling apa ya, berbagi lah istilahnya itu sama apa ya. Sudah didaftarkan di PMN? Sudah didaftarkan di PMN, sudah ada. Kalau untuk saya pribadi kita komunitasnya baru ke yang sesama guru mapel sama beberapa aja sih. Kalau yang 1 bulan itu sudah tersusun programnya dengan baik atau belum? Baru berjalan sebulan ini sih Bu, baru kemarin ya, berarti alhamdulillah ya. Jadi sudah ada walaupun masih merintis ya. Kemarin yang kita sudah belajar ke di Lokakarya ya, ada merintis, ada berkembang, ada mempertahankan juga gitu. Jadi memang komunitas ini tempatnya kita untuk membenahi gitu, sharing juga gitu. Kita punya masalah apa sih gitu, kemudian diungkapkan sehingga ada masukan dari teman-teman. Komunitas ini benar-benar bengkelnya kita lah kayak kali gitu kan. Jadi kalau nggak ada perkumpulan ya nggak ada musyawarah dong, nggak ada diskusi, itu pentingnya ya. Jadi alhamdulillah jika di sekolah ini mulai bergerak untuk membuat komunitas belajar bareng gitu. Mudah-mudahan selanjutnya juga lebih baik lagi gitu ya Bu Fitri ya. Dan Bu Fitri ini sebagai pelopor nih, sebagai guru penggerak ini. Insyaallah bisa ngejalanin. Semangat. Oke. Untuk yang ketiga kita akan membuat yang keempat kita akan membuat visi dan prakarsa perubahan. Nanti Bu Fitri dalam memandu teman-teman, Bu Fitri arahkan supaya teman-teman itu bisa membuat visi, mengisi kalimat rumah. Kemudian ketika proses diskusi tolong dihidupkan suasananya, dikuatkan ketika ada yang berpendapat gitu. Jadi anak-anak dan teman-teman juga kelihatan hidup gitu diskusinya. Oke Bu Fitri, ayo kita ke ruangan Bu Fitri untuk melakukan diskusi. Terima kasih untuk arahannya, pendampingannya. Semangat Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Depok, Ibu Betana yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek, Bapak Dr. Anies Muntan SPD dengan AAIJ, Ibu Mariana MPD, Ibu
Ibu Hasuti Setiawati SPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru Staf Karyawan SMP Negeri 23. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu kedua program pendidikan guru program angkatan 9, diskusi visi dan masalah perubahan sekolah. Salawat bertikai salam kepada sejuta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengapresiasi waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan ibu kepala sekolah, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Pengajar Praktik, dan acara yang keempat doa kunjung. Baiklah, untuk memperlancar acara ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Depok kepada Ibu Dr. Nafi Fakirwati FPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan teman-teman kita yang mengikuti dalam kegiatan teman-teman kita yang mengikuti program guru program. Karena rahmat Tuhan kita bisa berkumpul dan kita bisa bertemu dengan para pengajar praktek. Di sini yang terhormat Bapak Dr. Ade Sumekan, SPD MM AAAIJ. Jangan salah kalau saya salah dulu ya. Kemudian Ibu Maniatul NPD PP dari Ibu Fitri. Kalau Pak Ade PP dari Ibu Suci dan Ibu Astuti Setiawati SPD PP dari Bu Man. Kali ini Bu Fitri, Bu Suci ya Pak Ade ya, Bu Man. Nah ini para bapak dan ibu PP. Di mana di sini dalam kegiatan P2, pendampingan individu. Jadi tidak didampingi oleh kepala sekolah, oleh kakak PP ini dan didampingi oleh teman-teman yang lain. Dan mungkin di sini diambil beberapa teman. 15 ya, 15. Tapi alhamdulillah dibagi-bagi, alhamdulillah yang ikut ini tidak mengajar di sore ini. Mereka mengajarnya di pagi hari untuk membantu teman-teman. Ya, di PI 2 ini adalah perubahan visi misi dan perubahan sekolah. Mungkin nanti tadi seperti Bu Suci bilang ya, nanti akan ini kan visi misi sekolah kita ya, siapa tahu ada perubahan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak ada yang kita begitu, begitu. Kemarin apa? Kalau kemarin cuma satu, tadi di sini saya mengatakan ya, teman-teman yang belum ikut guru penggerak, sudah mulai buka ya Pak, ya 11 ya. Yang angkatan 11 ini sudah mulai dibuka, tolong ikut karena sekarang apa-apa itu berdasarkan guru penggerak, itu harus punya sertifikatnya. Kalau juga para CGP dapat Selamat siang, mohon maaf waktunya Bapak Ibu dan semua pengajar.
Peraturan untuk siswa atas nama Haikal 7. PP juga tolong apa-apa yang dibimbing oleh para PP-nya diperhatikan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk dia lulusnya bukan hanya lulus saja, tetapi lulus dengan nilai terbaik dan memuaskan. Sekian dari saya, Bapak Ibu PP, mohon maaf bila di kami penyambutannya seperti ini ketika Bapak dari datang. Dan mohon juga ke CDP kami ya dengan setulus hati ya Bapak Ibu untuk membimbing mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya adalah kedatangan sambutan dari ruangan Ajak Praktek yang pada kali ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Ade Semuntar SPDM AAID. Kepadanya waktu dekat kami bersilakan. Silakan. Biar Ibu. Saya manggilnya saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat beliau, pertama kita dikasih sehat. Kita doakan Ibu sedang fit gitu. Kalau bersehat sehingga terus bisa mendidik kemajuan di sekolah dan mendidik anak-anak sekolah. Yang itu ada suami atau istri yang di rumah. Yang 6 ada anak-anak. Mudah-mudahan didoakan yang 11. Saya pegang anak-anak. Ya. Tapi kenal sih kalau dari sakit. Diberikan sehat, yang 11 silaturahmi, dan saya mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan ya. Jadi saya kira ini habis itu di mana tapi ini saya ingat akunnya siapa ya ini? Ada PP. Oh iya iya. Lumayan. Mudah-mudahan semua itu mendapatkan kecerahan yang terbaik. Kedua, assalamualaikum kita panjatkan yang kita berikan ya dari Islam Muhammad SAW karena beliau lah itu sekarang jadi seperti ini sekolah menjadi yang sekarang itu karena dari Nabi kemudian dari sahabat bagaimana dulu kita bersama. Nah, saya ucapkan terima kasih Ibu Ustaz sudah memberikan kesempatan untuk kami berinteraksi. Saya bisa menarik menyebutkan silaturahmi tadi ya. Kalau pendampingan ke satu kita lebih kita ya. Karena kebetulan aja kita lebih dulu dari suatu saat kan saya doakan pasti ada lebih baik. Saya selalu harus seperti itu mendoakan anak-anak yang kalau bisa lebih baik dari PP. Enggak. Itu biasa. Nah yang berikutnya adalah tujuan daripada kegiatan hari ini tentunya sudah disampaikan itu saya itu sudah ada ya harusnya ada sih waktu itu aja yang pertama saja tapi mudah-mudahan tidak mudah-mudahan surat itu mewakili selamat datang artinya kami mesti hadir di sini mewakili pemerintah, mewakili negara, mewakili India juga kebudayaan.
Dan tentunya yang berikut tujuan kami adalah kita sharing saja. Dan kemarin sudah yang pertama, mudah-mudahan kita bisa lebih relate lagi yang diskusi di rumah sama di video. Lebih relate aja, yang hebatnya lebih enak lagi. Untuk yang kedua, itu tujuan kita. Dan PI kedua hari ini pun juga ternyata agak rekan-rekan yang ikut ya. Harapan ini nanti bisa saja ikut bagaimana karena ini temanya kan bukan visi. Kedepannya memang visi itu tidak hanya milik ibu yang cantik ini, tapi milik sekolah, milik guru, milik warga sekitar anak-anak. Jadi sekolah ini kira-kira perlu nggak? Perlu nanti kedepannya dihadirkan kayak dulu. Karena visi itu juga bagian daripada warga sekolah. Orang tua murid termasuk bagian daripada sekolah. Karena kalau tidak ada orang tua yang mendukung, ada sekolah. Kalau sekolah itu misalnya cuek aja, itu juga masuk. Itu semua bagian daripada sekolah. Itu juga. Yang berikutnya adalah tentunya diharapkan nanti setelah pendampingan ini CGT itu tidak hanya sekedar memimpin pelajaran. Sekarang juga sudah bisa memimpin, tapi yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa lebih baik memimpin pelajaran apa yang sudah dicanangkan oleh pelajar melalui titik satu ya, satu titik dua, dan satu titik tiga, mau ke satu titik empat. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan CGP sebenarnya lebih senang di negara, artinya yakin lah. Kalau calon itu kesannya calon dulu. Jadi kalau guru penggerak itu kesannya kita memberikan informasi bahwa saya yakin saya lulus, saya yakin jadi guru penggerak. Tadi ibu kepala sekolah bilang dia terbaik. Jadi yang kedua, menggerakkan komunitas yang sudah ada. Nah, di situ misalnya komunitas bahasa Indonesia di mana? Bahasa Indonesia di tempat itu. Saya dulu ada tempat itu. Saya kita beda. Saya keluar dari politik. Jadi itu. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Sebenarnya tidak ada tentu guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa pun kolaborasi. Guru dengan masyarakat. Lingkungan juga bagian daripada yang dimaafkan dari itu sebagai guru kita. Saya sudah mulai mengalami kata-kata sedikit. Dan berikut adalah menjadi coach. Jadi coach beda kan antara yang biasa sebagai pengajar. Kalau coach itu kadang-kadang kita hanya memberikan anak-anak mungkin nanti di coach juga kalau gitu nanti ke depannya pasti akan diajarkan bagaimana bisa diberikan kebebasan untuk apa ada nanti kalau dia itu bisnis itu dari guru lain ternyata tidak itu bukan berarti proses kami itu tidak itu lebih ke bagaimana teman-teman bisa saling berikutnya adalah diharapkan bagaimana teman-teman guru penggerak ini nantinya menjadi memberikan kepemimpinan murid tadi kan pertama kepemimpinan pembelajaran berikutnya tidak ada pembelajaran diharapkan murid bisa lebih baik leadership karena yang diajarkan sebagai leader itu sebagai yang menguasai atau manajer dalam kelas tapi diharapkan itu mampu tidak sebagai manajer tapi sebagai leader itu di transfer itu 5 poin itu saya kira menjadi bahan pertimbangan kenapa betapa pentingnya tadi dinyatakan mudah-mudahan yang harapan saya supaya karena itu tujuan. Setelah itu 5 poin yang menjadi bahan pertimbangan buat kami bertiga ini hadir di sini. Mudah-mudahan
ini menjadi bermanfaat dan diskusinya nanti kita bisa relax aja, juga relax sama teman gimana gitu. Jadi santai aja. Kita kira-kira itu saya kembalikan kepada lagi bahwa bulan ini. Jadi terima kasih Bapak. Obrolan luar biasa, mungkin terlalu ini. Baiklah kita tutup dengan ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah, saya setelah berdoa acara menjadi orang yang terpilih selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berkumpul di ruangan ini yaitu di SMPN 23 Kota Depok. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bisa melaksanakan sunnah dan mendapat syafaat. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku calon guru penggerak, semangat Ibu, dan Bapak Ibu guru serta anak-anak kelas berapa ini saya? Yang Ibu banggakan dan Ibu cintai, walaupun belum kenal Ibu cintai dan Ibu saya. Baik, Bapak Ibu guru, hari ini kita takutnya itu ada suara. Enggak ya? Enggak bisa. Baik, untuk acara hari ini santai aja ya Bapak Ibu guru ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Bu Fitri. Nanti Bapak Ibu guru di sini dilibatkan yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan dibantu oleh Bu Fitri untuk mengisi kalimat rumpang yang mana Bapak Ibu guru memikirkan murid seperti apa sih? Itu nanti akan dibantu mengisi kalimat rumpang. Nah, dari sisi siswanya seperti itu juga. Gitu. Jadi siswanya tuh ingin gurunya tuh seperti apa? Gitu. Jadi siswa mendengar impian murid itu seperti apa, guru juga mendengar impiannya gurunya tuh seperti apa. Misalnya guru yang menyenangkan, berarti kita tahu kemauan dari anak kita. Jadi dengan adanya curhat ya, edisi curhat ini, jadi sama-sama tahu nanti tujuannya bisa kita capai sama-sama. Jadi merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi visi sekolah juga nanti dibahas, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kita apa saja sih yang sudah sesuai, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi mudah-mudahan susunan dari diskusi kita hari ini dapat tercapai dengan baik. Baik, langsung saja ya. Saya serahkan kepada Bu Fitri untuk memandu kegiatan diskusi ini. Silakan Bu Fitri atas kesempatannya. Terima kasih juga buat semua yang sudah berkenan hadir ke sini. Yaitu bagian diskusi kedua, diskusi visi dan rangkaian perubahan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sebelum kita mendiskusikan visi dan rangkaian perubahan yang ada, saya mau menyampaikan terlebih dahulu kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini alhamdulillah saya didukung dan difasilitasi oleh Bapak fasilitator saya, itu Bapak Rusman Hadi MM. Kemudian didukung oleh Kepala Sekolah kita Ibu Dr. Anda Timah Ibu Marti MM, dan saya sendiri CGP-nya Bapak Dr. Fitriani SPD, dan tambah juga pengajar praktik saya yang selalu mendampingi saya setiap kegiatan Ibu Mariatun MPD, dan rekan-rekan guru semua juga yang sudah support saya serta anak-anak murid saya yang luar biasa. Di sini tujuan dari diskusi kegiatan hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita mendiskusikan cita-cita, saya ingin kita melihat dulu filosofi
pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahu kan ya Ki Hajar Dewantara? Tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Betul, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita. Dari pemikirannya itu, di sini ada dua filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang makna pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan sebagai tempat kesemayaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini aja bacanya. Benih-benih kebudayaan dalam masyarakat menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Jadi kita sebagai guru itu ibarat seorang petani. Nah, anak-anak muda kita ini adalah benih-benihnya. Tapi benih-benih ini akan tumbuh seperti apa? Kita yang akan merawat mereka dengan sesuai dengan kasih air dan segala macam. Dengan sesuai dengan tumbuh kembang mereka aja. Apakah nanti ke depan kita akan berhasil memanen itu tanaman benih-benih itu atau tidak gitu. Terus filosofi yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Kalau Kak Hajar bilang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Jadi kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita hanya menuntun anak aja. Anak itu kan unik ya, bermacam-macam. Ada yang bisa dengan pelajaran A, pelajaran B. Tapi mereka punya bakat tersendiri. Jadi kita hanya menuntun aja anak itu arahnya kemana supaya dia menjadi lebih baik. Gitu. Nah, inilah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Harapannya sih supaya ke depan itu kita bisa mencetak generasi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Inilah yang merdeka belajar. Bukan kita yang mempertahankan dia, tapi kita menuntun dengan perubahan yang ada. Nah, untuk selanjutnya saya mau minta tolong ke guru dan anak sekalian untuk menghormati kalimat rumpang terlebih dahulu. Nah, harapan dari guru itu cita-cita terhadap murid. Kita meminta murid-murid yang seperti apa, biar kedepannya itu bagaimana. Terus kita percaya bahwa murid adalah bagaimana itu. Dan di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Nah, terus untuk yang murid-murid juga sama. Untuk yang murid-murid harapan kalian terhadap kami itu guru seperti apa sih supaya pembelajaran yang kecil tadi itu bisa kena gitu, bisa ke tujuannya gitu. Tulis aja apa Nah, biasanya kami mengingatkan gurunya apa gitu. Terus habis itu tadi kami mengharapkan pembelajaran yang bagaimana. Terus harapan kalian itu terhadap sekolah ini apa gitu. Memang kalian di sini cuma 3 tahun gitu, nanti ke depannya nggak lagi. Tapi itu perubahan kita buat bareng-bareng. Jadi saya minta tolong silakan semuanya diisi dulu kalian buka paket. Nanti setelah 5 menit kemudian kita diskusikan bersama perubahan yang akan terjadi. ya ulangan dulu lah. Itu aja. Apa yang memikirkan guru yang bagaimana menyenangkan atau menyebalkan. Gak usah takut, pakai aja. Terus gak ada apa-apa itu. Gimana Pak? Udah selesai Pak? Langsung aja jawabannya. Anak dulu ya yang menyuarakan suara hatinya dulu. Kita mulai mendengar Satu siswa, satu guru, satu siswa. ya satu siswa satu guru dan gantian. Siapa dulu ini siswa ya? Oke, oke, nanti lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fitriani dari kelas 91. Ini saya akan membacakan kalimat utang atau cita-cita murid. Kami menginginkan guru yang sabar, penuh semangat dan berdedikasi dalam mengajar,
seorang guru yang mampu menjelaskan konsep dengan jelas dan mudah dimengerti, serta seharusnya untuk membantu ketika kami mengalami kesulitan dalam memahami materi. Kami menginginkan guru yang mendorong kami untuk berpikir kritis, berinisiatif, dan berani untuk bertanya. Kami mengharapkan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan penuh wawasan. Pelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga praktek, sehingga kami bisa langsung menerapkan apa yang kami telah pelajari. Pembelajaran yang menggali potensi kami dan membantu kami mengembangkan bakat serta minat kami. Harapan saya untuk sekolah ini menjadi tempat yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kami, baik secara akademik maupun pribadi. Saya berharap sekolah ini dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan inklusif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya juga mengajar matematika, mengambil kelas dengan Fikri. Nah, di sini melengkapi kalimat Tuhan yang harapan guru. Pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Menurut saya, seorang guru itu pasti memimpikan murid yang sehat dulu, gitu. Sehat jasmani dan rohaninya, kemudian berakhlak, mandiri dan kreatif. Lanjut, yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang memiliki kelebihannya masing-masing. Lanjut, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, setiap sekolah pasti mengutamakan kepentingan anaknya, seperti memfasilitasi dan membimbing anak sesuai potensinya masing-masing. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga dia harus belajar bagaimana caranya untuk belajar agar nanti cita-citanya tercapai gitu. Lanjut, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan murid yang berkarakter dan berilmu. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menciptakan anak yang berkarakter tadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kelebihan anak-anak tadi, sehingga kita bisa membimbingnya untuk mengembangkan potensi-potensi anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istimewa Yuliawan dari kelas 85. Saya akan membacakan kalimat penumpang cita-cita murid. Mohon maaf apabila jawabannya terlalu singkat. Kami menginginkan guru yang sabar, ramah, baik dan peduli kepada semua muridnya. Sudah itu aja. Kami mengharapkan pembelajaran yang nyaman dan mudah dimengerti. Harapan saya untuk sekolah ini adalah agar terus mempertahankan nilai-nilai moral dan mendidik siswanya dengan benar. Terima kasih. Saya Ibu Wiye. Saya di sini akan membacakan harapan dari guru. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang jujur, disiplin, tanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan peduli kepada sesama. Yang kedua, kita percaya bahwa anak murid adalah peserta didik yang unik, yang memiliki motivasi yang beraneka ragam, sehingga antara peserta didik yang satu dan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan peserta didik dalam mengembangkan dan memahami pembelajaran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter yang baik itu adalah tanda bahwa siswa memiliki kemampuan emosional yang baik juga. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan
mengembangkan potensi murid dan menciptakan siswa yang memiliki karakter. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan tempat yang menjadi fasilitator dan juga motivator untuk siswa dalam mendampingi pembelajaran selama di sekolah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan ya bahwa hampir semua anak-anak murid kita itu pengennya guru-gurunya sabar. Terus kalau ngajarin Dicatat sabar. gurunya baik, peduli sama anak-anak, dan juga ajarnya tuh biar mudah dipahami. Mungkin kalau kita itu sinyal kita 5G, anak-anak mungkin masih 4G, jadi filternya sinyal kita biar bahasanya bisa dipahami atau gimana. Nah terus harapan dari guru terhadap murid-murid ya, kita tuh guru pengennya kalian jujur apa adanya kalian belajar jujur. Kalau memang tidak mengerti, bilang tidak mengerti, dan hindari menyontek gitu. Karena kalau kamu nyontek, kamu akan terus-terusan nggak bisa. Tapi kalau kamu bohongin diri sendiri. Tapi kalau kamu jujur, kamu bilang sama gurunya, kan gurunya sudah mulai sabar nih ya, sudah berbaik hati gitu, sudah sesuai dengan keinginan kalian. Makanya nggak usah takut untuk bertanya sama gurunya, Bu, Pak, saya belum paham tentang ini, gitu. Jadi utamakan jujur, akhlak yang utama, terus jaga kesehatan. Terus kalian juga harus memiliki kemampuan emosional yang baik dan berkarakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang saat ini. Tahu kan ya? Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, bineka tunggal yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini semoga apa harapan dari Bapak Ibu guru terhadap murid-murid dapat terwujud dan dapat berubah ke depannya, dan harapan murid-murid terhadap guru-guru dari perwakilan guru ini bisa menyampaikan ke guru-guru yang lain kalau anak-anak kita itu sebenarnya menginginkan seperti apa. Yang mau itu visi? Menurut saya visi itu seperti sebuah cita-cita yang dimiliki seseorang atau sebuah kelompok atau organisasi. Cita kamu apa? Cita-cita Bapak jawabannya pengen jadi polisi atau tentara. Jadi polisi atau tentara, tapi ketika berjalannya waktu berubah. Makin gede ya. Iya, makin besar. Cita-cita ini berubah ketika masuk kuliah dan pernah ngajar juga di satu sekolah di Jakarta. Ternyata melihat anak tersenyum dan bahagia di kelas itu membuat hati ini sangat nyaman sekali. Tersentuh. Ya. Jadi ketika melihat anak tersenyum, anak tertawa di kelas, ini membuat saya bahagia. Apakah ini cita-cita saya awalnya untuk menjadi guru, dan memang sampai sekarang qadarullah, artinya takdir Allah, merubah saya menjadi seorang guru. Melihat anak-anak di kelas tersenyum, tertawa, bercanda dengan riangnya, itu membuat saya sungguh nyaman sekali, gitu ya. Jadi cita-cita terbesar saya menjadi seorang guru melihat siswa-siswi bisa tersenyum, bukan hanya urusan duniawi tapi juga urusan akhirat. Gitu. Itu yang paling penting menurut saya, bisa mengaplikasikan pendidikan urusan dunia dan akhirat. Seperti itu Bu Fitri. Terima kasih banyak. Nah, itu gambaran visi, benar. Visi itu hampir mendekati dengan cita-cita. Jadi waktu
langit ya. Boleh, kamu cita-citanya apapun, kejar mimpi kamu, semoga tercapai. Sampai terus. Kali ini saya ingin kita mendiskusikan visi yang sudah ada di SMP Negeri 23. Ayo, visinya apa? SMP. Tahu kan visi SMP Negeri 23 gitu. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, berkarakter serta berwawasan lingkungan. Kira-kira sudah tercapai belum sih visi kita gitu? Dari kalimatnya Dari kalimat ini kira-kira kurang apa? ada yang kurang atau ada yang perlu kita perbaiki tidak sih? Setuju dengan Bu Fitri, jadi kalau mau unggul dari SDM yang dulu, gurunya, setelah itu baru proses selanjutnya, karena itu harus kolaborasi antara guru dan peserta didik, baru terwujudlah sekolah yang unggul. Kalau yang berkarakter juga sama, dari tingkatan ke SDM nya dulu, gurunya dulu, dengan program yang ada, baru kita mempunyai siswa-siswa yang lebih berkarakter berdasarkan program sekolah yang dibuat berdasarkan misinya tersebut. Kalau yang berwawasan lingkungan, yaitu tadi dibuat programnya apa, setelah dibuat programnya dilaksanakan secara berkala. Itu sekian dari apa nih? Visi-visi ini kan sudah kesepakatan bersama ya. Adapun nanti mau diubah lagi atau tidak, kita tinggal menunggu hasil rapat selanjutnya. Tapi melihat yang sudah ada visi-visinya, yang ini cita-cita kita nih, cita-cita sekolah ingin memberikan sekolah yang unggul, artinya unggul dalam segala hal, baik itu SDM-nya, SDM gurunya maksudnya ya, maupun unggul dalam mencetak siswa-siswi ini berprestasi. Seperti itu yang diinginkan sekolah. Artinya kita masih tahap pengembangan ya. Inginnya cita-citanya seperti itu, tapi bertahap dulu gitu ya. Karena sesuai bukan begitu cita-cita muncul langsung jadi, bukan begitu ya, bertahap, ada prosesnya sesuai dengan SDM itu bukan hanya pemikiran tapi dana juga, bukan sekolah nih apa WC itu nggak ada, nggak ada kan anggaran kita nggak bisa digunakan nih seperti itu. Semoga kita dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh seluruh keluarga sekolah. Nah, berdasarkan cita-cita ini atau visi ini, maka saya secara pribadi dalam guru penggerak sesuai dengan yang kemarin saya pelajari untuk melakukan perubahan itu menggunakan inquiry apresiatif untuk merumuskan visi. Di sini inquiry apresiatif adalah mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dari inquiry apresiatif ini, hal baik yang sudah ada di sekolah ingin kita kembangkan lagi. Dan itu saya melakukan prakarsa perubahan dengan menyusun visi guru penggerak. Ini visi saya, kan visi itu enggak, tadi visi itu cita-citanya enggak harus dimiliki suatu lembaga aja, tapi dimiliki oleh secara pribadi juga, lembaga juga, kelompok juga. Jadi visi saya di guru penggerak ini adalah mewujudkan siswa yang bernalar kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Jadi siswa-siswa ini tidak gampang menyerah, jadi daya nalar berpikirnya terasah, gitu. Dia bisa memecahkan suatu masalah yang ada, baik di dalam persoalan pelajaran maupun persoalan di lingkungan sekitarnya. Jadi bisa mengontrol emosinya, mengontrol segala macam yang ada. Terus kreatif, jadi nggak cuma dapat nungguin dari gurunya aja, tapi kreatif dari siswa-siswinya sendiri gitu. Jadi bagaimana supaya
ada perubahan ke depannya bagi diri sendiri dan teman-teman sekitarnya. Terus peduli terhadap lingkungan sesuai dengan visi sekolah. Dari visi saya, apakah kira-kira ada tambahan? Mewujudkan siswa yang benar kritis, kreatif dan peduli lingkungan, kayaknya yang kurang itu mengenai akhlak atau perilaku. Ya, yang paling penting itu bukan hanya siswa benar kritis atau kreatif, tapi yang paling penting itu siswa memiliki akhlak atau perilaku yang baik. Itu yang paling penting, yang paling utama. Ya, karena kalau cuma benar kritis, saya yakin semua siswa sekarang bisa update, bisa lebih tahu perkembangan zaman, tapi kalau untuk lebih cepat dari dulu. Tapi kalau untuk masalah akhlak kita lihat bukan hanya di sekolah ini saja. Belum lama kita lihat berita ada siswa yang membacok guru. Nah ini sangat berat sekali, miris sekali. Artinya yang paling penting dan paling utama dari visi semua sekolah itu seharusnya adalah akhlak atau adab. Tanpa adanya akhlak dan tanpa adanya adab, mungkin ini sangat bahaya sekali terhadap perkembangan di dunia pendidikan. Jadi menurut saya paling akar utama pendidikan di era globalisasi ini atau di era sekarang ini adalah yang paling utama adalah akhlak yang baik, ya, untuk siswa. Jadi seperti itu begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya atau apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita lihat beliau sekarang ada sedikit ya, guru-guru tuh kayak sangat diri saya guru-guru saya. Ya, jadi alat yang baik, alat yang boleh mengundur dan saling ya, karena dari saling. Jadi terima kasih masukannya, nanti kita perbaiki lagi. Nah, inisiatif dan rasa perubahan. Inisiatif dan rasa perubahan saya itu saya lakukan menggunakan kanvas Bagja. Dan yang saya belajar pada kanvas Bagja. Di sini rasa perubahan yang saya ingin wujudkan yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi karena saya minat matematika, jadi saya menginginkan untuk meningkatkan minat belajar. Baca itu yang pertama B-nya itu buat pertanyaan utama. B-nya, saya buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan dulu nih. Kalau saya tadi tentang cara belajar dan belajar, jadi saya pertanyaannya bagaimana saya efektif agar untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik selama proses pembelajaran. Dan terus nanti tindakan yang saya lakukan itu saya bacain dulu gitu. Jadi tindakan saya melakukan pembelajaran yang bervariasi, mengajak pelajaran matematika dan aktivitas sehari-hari, mengapresiasi setiap perubahan prestasi yang dilakukan peserta didik. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi sebagai ini buat pertanyaan utama yang pertama. Yang kedua tanya ambil pelajaran dari kegiatan tersebut. Terus yang saya lakukan sini pertanyaan dari ambil pelajaran adalah kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik selama pelajaran. Terus bagaimana memotivasi peserta didik agar tidak usah melakukan pembelajaran matematika. Yang ketiga apa saja yang paling mudah dengan peserta didik selama pembelajaran. Nah, tindakan yang saya lakukan itu saya meminta peserta didik aktif di dalam kelompok. Jadi biarkan mereka secara berkelompok saling diskusi. Karena bisa jadi dalam teman sebagiannya dia lebih paham karena bahasanya mungkin. Terus yang kedua meminta peserta didik menyampaikan pendapat tentang apa yang mereka sukai saat pembelajaran. Terus yang ketiga mengenai matematika dan menjadi masa matematika. Jadi biar mereka tuh senang dulu sama matematikanya. Karena kalau orang udah ABT belum ada susah dulu. Baca, dia adalah dari mimpi. Dia adalah mimpi. Apakah peserta didik lebih bersemangat dalam pelajaran matematika? Jadi saya menggali saya pertanyaan itu dan saya yakin jawabannya peserta didik bersemangat dalam pelajaran matematika. Itu mimpi saya sekarang, pelajaran matematika dia semangat. Terus apakah peserta didik bisa lebih memahami materi dengan baik? Terus yang ketiga bagaimana cara peserta didik dapat prestasi di dalam matematika? Ini mimpi saya keluarkan di kanvas ini. J ya, bagaimana jalankan rencananya? Dari mimpi itu saya jalankan rencana saya. Yang pertanyaan bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan pelajaran matematika. Tindakannya ini saya keluarkan di sini. Terus baca, ada lagi, itu atur eksekusi. Jadi setelah saya jabarkan rencananya, saya laksanakan. Apa yang sudah saya awal pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi saya jabarkan, saya eksekusi, saya lakukan di kelas. Seperti itu. Nah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang tidak sesuai dengan harapan. Semoga dapat perubahan, dalam menjadi perubahan ke depannya. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan pendidikan Indonesia menjadi lebih maju dan kita bisa mencetak generasi yang lebih dari sekarang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim diskusi kali ini bersama calon guru penggerak kita yaitu Bu Fitri. Jadi alhamdulillah tadi sudah berlangsung ya diskusi yang seru gitu, baik dari siswa-siswa kita maupun bapak ibu guru, yang mana kita sudah satu tujuan ya, yaitu menginginkan siswa-siswi kita ini yang terutama akhlak yang nomor satu ya. Kemudian kita unggul dalam berprestasi, dalam kreativitas dan peduli lingkungan. Jadi memang akhlak ini yang utama gitu ya, karena berita-berita akhir ini memang ini ya, saya sebagai orang Cilacap ini malu ya, ada berita tentang siswa juga di Cilacap itu yang cukup mengenaskan juga gitu. Jadi sekarang memang kita lagi dibuat-buatkan juga untuk anti bullying ya. Jadi memang dari bullying ini benar-benar membuat anak-anak itu
itu traumanya seumur hidup, dan kadang-kadang dari dendam itu bisa mewujudkan suatu tindakan yang sangat-sangat di luar nalar gitu. Jadi kita sebagai pendidik hendaknya bisa menghindari, bisa kita selalu sosialisasikan untuk tidak melakukan bullying dengan antar teman gitu. Jadi mungkin dari kita kecil ya, menyebut nama orang tua itu dari kita kecil ya, gitu. Sampai sekarang kok ya udah hilang gitu loh, saya herannya tuh ya. Jadi itu salah satu contoh bullying yang abadi kali ya. Jadi kita tanamkan kepada mereka bahwa ketika disebut nama orang tua kita, mungkin konsep pemikirannya ya, mindsetnya kita luruskan gitu, jangan marah dulu lah gitu. Mungkin dengan mindset kita yang seperti itu tidak akan terjadi balas-balasannya itu gitu. Sebenarnya kalau kita sekarang berpikirnya sekarang gitu ya, emang kenapa kalau disebut nama orang tua kita? Cuman kan kondisi hati kita, perasaan kita pada waktu kecil nggak seperti sekarang ketika kita udah menjadi pendidik ya. Gimana? Anak-anak masih suka seperti itu? Ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan bisa hilang ya pelan-pelan. Gak usah marah gitu. Jadi kalau kamu semakin marah, temennya semakin senang untuk melakukan itu dan berulang-ulang. Dan di sini nih sudah saya baca tadi, bagus sekali ya dari guru BK-nya ini untuk anti bullying, supaya visi dan misi sekolah kita dapat terwujud. Tadi juga sudah diajarin bagaimana kita membuat visi dengan membuat kalimat penutup. Jadi anak-anak juga sudah curhat, pengennya gurunya yang sabar dan menyenangkan. Bisa ya Bapak Ibu Guru? Bisa. Bisa, semangat. Oke. Anak-anak bisa tadi dengan mimpinya Bapak Ibu Guru menjadi siswa yang berakhlak mulia, mandiri, pekerja keras. Bisa ya? Ini baru 5. Soalnya siswa di sini ada berapa, Pak? 700. Aduh, kayak ini belum mewakili ya kalau kita ya. Tapi tolong disampaikan pada teman-temannya untuk tidak melakukan bullying dan berakhlak mulia seperti tadi harapan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak Bu Fitri, teman-teman, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswa semuanya. Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar. Maka kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan handal. Alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.